produk. Nah, 10 item produk itu 2 produk kecantikan, sisanya produk solusi. Ya, seperti kayak melatonin, ya kan? Kemudian slim style ngecilin perut, atau yang mana mau dikecilin lah. Nah, kemudian ada ada vitamin B12 itu biasanya orang kalau sudah kena kanker itu, dia sudah kemo, pulang-pulang tuh pasti dikasih vitamin B12 sama dokter. Oh iya. Itu dimakan tadi. Nah, ini kan hanya ditempel. Nah, kalau kita bicara tentang ini metodenya apa sih sebetulnya? Bicara tentang produk ini kan unik ya. Yang kamu tahu tuh produk suplemen pasti dimakan. Iya. Iya kan? Ini kok cuma ditempel. Nah, apakah ngepek kah? Iya benar kan begitu. Nah, jadi sebetulnya ini inovasi. Kenapa saya bilang inovasi, ya kan? Ini inovasi dalam dunia kedokteran. Di dunia kedokteran itu kajiannya sampai hari ini tuh baru masuk generasi 3 dan 4. Itu pun di Eropa. Ya kan? Apa yang dipatchkan? Patch itu tempel. Maksudnya tempel. Apa yang dipatchkan? Itu generik yang dipatchkan. Generik yang dipatchkan itu maksudnya begini. Mungkin 5-10 tahun ke depan di Indonesia ya. Di Indonesia, saya bicara di Indonesia. 5-10 tahun ke depan kalau kamu ke dokter, biasanya kamu sakit apa tiba-tiba kamu dikasih resep, tebus obat, bayar gitu ya. Mungkin 5-10 tahun ke depan sudah tidak pakai begitu lagi caranya. Kamu cuma dikasih lembaran terus kalau disuruh tempel. Inovasi lah. Inovasinya begitu. Nah, ini sebetulnya masa depan. Nah, kenapa saya bilang saya yakin betul bahwa ini sebuah inovasi begitu kan? Jadi coba kamu lihat hampir semua produk suplemen kesehatan yang pernah kamu tahu, termasuk yang tadi itu, yang kamu ditawarin tadi apa kolostrum ya kan? Coba kamu cek produk, apakah produknya direkomendasikan oleh WHO? Ya kan? Sekarang produk ini direkomendasikan oleh WHO, bahkan dapat sertifikat begitu, dan juga direkomendasikan oleh PBB yang di dalamnya ada 27 lembaga tuh yang merekomendasikan produk ini. Loh, pertanyaannya kok bisa? Kenapa? Karena ini produk inovatif, produk inovasi, produk masa depan yang harusnya sebetulnya ini sangat mahal dan kalangan tertentu yang bisa menggunakan, tapi ini dipasarkan secara global. Maka sebagai bentuk support daripada WHO sebagai lembaga badan kesehatan dunia, dia merekomendasikan begitu, maka dikasihlah sertifikat begitu kepada si perusahaan, maka diberikan izin WTO, World Trade Organization. World Trade Organization itu adalah dia diberikan free sales, jadi ini boleh dijual di semua negara tuh dengan harga yang sama dan gratis ongkos kirim. Jadi misalkan nih kau punya teman katakan di Jerman begitu ya, sama harga kita. Iya, nggak usah kau repot-repot karena belinya nih pakai dengan dolar atau euro. Oh iya, jadi ada bahasa kita menawarkan ke orang, kenapa bilang mahal? Ini harga. Iya. Gitu produk ya. Eropa kan. Iya. Di Eropa 2,3 juta itu murah. Iya. Kan pengalinya ya. Nah, di kita itu 2,3 juta itu sudah angka tertinggi. Sudah kurs yang disetarakan begitu ya. Nah, jadi kalau di Eropa itu murah banget. 2,3 juta. Betul. Jadi produk ini sangat murah banget. Makanya PBB suka. Makanya WHO merekomendasikan. Begitu. Dan hampir coba kamu lihat ya. Yang kamu tahu produk kolagen tuh. Kita juga punya kolagen. Iya. Kolagen itu hampir semua yang beredar. Terutama di Indonesia ya. Rata-rata kan diminum. Benar. Pasti diminum. Iya kan? Gitu. Nah, coba kamu cek. Tidak satu pun produk kolagen itu yang punya FDA. FDA itu seperti badan POM, tapi skalanya internasional, dunia. FDA itu. Iya. Elim itu kan. Iya, ada. Ya. Nah, tapi coba lihat produk kolagen. Itu nggak ada FDA-nya. Kenapa? Rata-rata FDA itu, rata-rata produk kolagen itu dibuat pasti ada campuran kimia, manisnya dan sebagainya gitu. Jadi orang ini berencananya mau ngencangin kulit, kenapa kok tiba-tiba malah sendinya yang bagus kan begitu kan aneh. Gitu kan. Nah, itu tadi. Kenapa? Jadi kalau bicara produk yang diminum orangnya berbeda, minumannya sama,
itu bisa jadi merasakan manfaat yang berbeda. Hmm. Iya kan? Iya. Contoh nih, kalau dulu kau tawarin orang, ih kok dia bagus, kok Iya. dia tidak bagus gitu kan. Kenapa? Karena semua yang diminum atau dimakan itu bergantung kepada tebalnya dinding usus Betul. dan organ liver. Dan itu dipengaruhi dari usia. Makin orang ini usianya makin banyak, Iya. makin sulit diserap. Iya. Ya kan? Nutrisi dari produk yang dia makan tadi, mau baik itu herbal maupun kimia. Satu contoh aja lah, waktu Covid kemarin rame-ramenya, ya kan? Apa yang paling laku? Vitamin C. Pizza kan? Gitu. Pizza itu berapa mili? Rata-rata 1000 sih. 1000 kan? Berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh? Itu hanya 100 sekian sampai 200. Terus kenapa kok dibolehkan minum 1000? Karena kalau kurang dari 1000 masih khawatir nih bahwa kebutuhan tubuh itu bisa tercukupi. Kenapa? Karena setiap orang tadi itu berbeda-beda, tergantung dari tebalnya dinding usus dan kondisi liver atau organ yang lainnya. Dan tidak semua aman loh. Ada orang boleh minum itu, ada yang minum itu kemudian lambungnya bisa asam dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya tadi. Dengan alasan seperti itu maka dihadirkanlah yang tanpa melewati yang namanya oral. Begitu. Dari luar. Tapi kok bisa gitu. Iya. Tapi kok bisa? Inilah inovasi gitu loh. Makanya namanya kalau kamu googling, ini namanya transdermal metodenya. Sekarang sudah dipelajari di dunia kesehatan, baik di kedokteran. Jadi ini bukan hal yang langka di Eropa. Kalau di negara kita ya iya. Gitu. Sekarang mari kita mundur 15 tahun yang lalu, ya kan? Lo lihat handphonemu sekarang. Kamu kira-kira coba kebayangkan handphone 15 tahun yang lalu. Ya, kamu masih nelpon lewat wartel. Iya. Iya kan? Masih pakai bayar, pakai pulsa begitu ya kan? Koin lah ya. Terus kau pikirin gimana ya kira-kira kalau telepon itu ada di rumah. Ternyata bisa disambungin. Terus berpikir lagi, ya asik juga ya kalau telepon dibawa kemana-mana. Muncul diawali dengan pager dan sebagainya. Akhirnya keluarlah handphone yang gede. Itu cuma bisa telepon sama SMS, benar kan? Iya. Gimana Sar? Gitu. Itu 15 tahun. Itu pun di saat itu kau bayangkan ya, waktu kita di saat itu udah canggih banget, itu udah inovasi banget, benar kan? Iya. Ya kan? Nggak repot lagi bentang-bentang kabel, tower aja dibangun kan begitu. Nah, pernah nggak kau bayangkan 15 tahun yang lalu kalau hari ini kita bisa telepon tatap-tatapan wajah? Video call. Pernah nggak kau bayangkan 15 tahun yang lalu? Nggak kebayang. Iya. Nggak kebayang di kita. Tapi hari ini kejadian. Ya kan? Bahkan saya bisa meeting dengan teman-teman dari jarak tanpa ada ruang dan waktu, tanpa dibatasi itu. Nah, itu salah satu yang dimana inovasi dan teknologi. Maka ini adalah bagian dari itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang produk ini, kenapa saya betul-betul tertarik? Karena ini unik. Saingannya siapa? Koyo cabe? Enggak. Iya. Nggak bisa. Koyo cabe itu cuma panasin doang. Jadi ini sebetulnya adalah multivitamin atau nutrisi yang dipatchkan. Kenapa dia jadi 5.0 atau generasi kelima? Karena di dunia kedokteran itu kimia atau generik yang dipatchkan. Ini herbal yang dipatchkan. Mikronutrisi lebih kecil daripada yang kamu tahu. Begitu. Jadi yang kamu pakai itu salah satu contohnya adalah ada 5 bahan penting di situ yang hampir semua itu ada di kino. Bedanya di mana? Kalau kino mengarsop, karena ditambah dengan bubuk serbuk gitu kan, yang mengisap. Ini bukan mengisap, mentransfer nutrisinya ke dalam tubuh. Masuk ya. Iya, bahkan dia langsung ke sel target. Jadi melalui proses bagaimana? Jadi kamu punya kulit, pori-pori, kemudian dia masuk ke pembuluh darah kapiler, kemudian dia diteruskan kepada sel target. Begitu. Jadi makanya di titik-titik tertentu kita nempelnya ya. Nah, sebetulnya di mana saja, cuman kecenderungannya di mana daerah pembuluh darah vena atau yang besar. Gitu. Karena itu pasti dilewati darah kan, begitu. Nah, makanya banyak orang menggunakan, dia bisa langsung berasa di badannya. Bukan hanya sekedar panas, panasnya beda. Iya. Panasnya beda, bukan panas kayak koyo cabe. Koyo cabe itu kok dia tuh terus selalu panas terus. Habis itu udah habis obatnya udah. Ini enggak, 48 jam. Itu kebertahanannya 48 jam. Dan tidak panas terus. Iya. Enggak, nanti dia hilang, tiba-tiba nongol lagi. Ya. Panas lagi di sini. Nah, jadi dia begitu, karena dia memberikan. Kenapa? Karena dia punya. Jadi setipis itu, bayangin ya, setipis itu tuh berlapis-lapis isinya.
termasuk ada nutrisi tadi yang ditanamkan di situ. Dia punya membran controlling system yang memberikan dosis tidak akan berlebihan. Nah makanya pada saat dia tak panas tiba-tiba dia hilang. Nah itu yang bekerja sebetulnya adalah membran controlling system. Dan hampir semua pets di sini itu punya teknologi itu begitu. Jadi kalau bicara sebetulnya apa sih yang sedang saya jual? Apa kira-kira menurut kamu? Teknologi inovasi itu Iya betul. yang kita jual. Ide bisnis. Ya. Itu yang kita jual sebetulnya. Karena kalau bicara ini siapa saingannya? Belum ada. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau bicara tentang produk nggak mungkin dong ini dibuat-buat. Iya. Ada ISO-nya. Iya. Kamu tahu standarisasi di perusahaan, kamu pernah kerja di perusahaan kan? Bagaimana status perusahaan tuh kalau dia sudah didukung dengan sertifikat ISO, kontrak tender pasti menang. Iya, kayak PAMA apa. Pasti menang. Entah, sekarang lihat ya ISO apanya yang di ISO-kan. Ini produknya ISO 10002. Itu terbaru. Yang kamu tahu 9000 kan? Iya, ISO Ini 9000 10002, rata-rata. kamu cek di Google. 10002 tuh cerita tentang kepuasan pelanggan 98%. Dari 4 juta pengguna responden di Eropa, 98% tuh puas dengan produk. Dengan produk. Ini Transdermal. Begitu. 2%-nya itu bukan kecewa, tapi ada yang iritasi kulitnya dan sebagainya. Pada saat penempelan atau pengaplikasian produknya tadi, permukaan itu tidak bersih, ya sebetulnya harus dibersihkan dulu. Ada bulu-bulunya dan sebagainya begitu. Kalau itu sederhana, tinggal cabut tempelan, pindahkan ke tempat yang lain, gitu, yang tidak sensitif kulitnya. Jadi kalau dari produk saya pikir clear lah. Iya. Ya kan? Sebetulnya kalau saya bikin di produk, saya akan jual mahal sekali. Karena apa? Yang dinilai sebenarnya penelitiannya. Iya. Ya kan? Nah perusahaan ini kebetulan si One More ini sebagai vendor resminya sudah dipakai. Dia langsung begitu. Bukan produk orang yang ini apa begitu. Jual kembali. Iya. Jadi dialah ceritanya yang membiayai. Karena One More ini sebelum mengglobal, dulu dia sebuah perusahaan farmasi. Dia punya izin medical device. Medical device itu boleh memproduksi alat-alat kesehatan. Jadi termasuk dulu sebenarnya produk-produk kesehatannya, alat-alat kesehatan yang masuk ke rumah sakit itu Turki juga punya peran dulu membantu Indonesia mengirimkan produk-produk yang kesehatan. medical device kesehatan. Jadi bukan hanya Eropa saja. Nah akhirnya dia melakukan sebuah penelitian, penemuannya adalah inovasi terbarunya adalah transdermal, ya kan, diuji cobakan, kemudian bagus, akhirnya diberikan penghargaan oleh WHO bahkan PBB gitu kan. Yang sangat jarang sekali kita lihat ya. Ada perusahaan diberikan penghargaan seperti itu, bahkan banyak sekali penghargaan-penghargaan FDA-nya juga sudah ada dan sebagainya gitu. Nah kira-kira kalau dari produk seperti itu dia unik gitu ya. Nah salah satu produknya yang mendunia banget ya ini PNG. Yang Kenapa? dikenal Karena jumlahnya banyak, bisa dicoba-cobain ke orang begitu ya. Nah, jumlahnya banyak, pokoknya dia lebih ekonomis lah makainya begitu. Nah dari sisi produk inovasi, ya kan. Kemudian saya lihat sistem bagi hasilnya juga sudah inovasi gitu. Coba kamu cek dari tahun 2010 hampir semua MLM yang masuk ke Indonesia secara khusus ya, itu hampir tidak ada yang breakaway, rata-rata binary. Pasti begitu. Coba dicek. Nah di binary itu punya juga kelemahan ya, punya juga kelemahan. Banyak orang